Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fida di channel YouTube Fida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan membaca buku dari Dr. Jeffrey Spencer. Always on top. Prinsip-prinsip mengagumkan agar selalu bahagia di segala aspek kehidupan Anda. Buku ini berisi mengambil risiko yang layak, mengendalikan rasa takut, menentukan prinsip-prinsip, menarik peluang, tetap fokus, menyelesaikan pekerjaan. Mari kita mulai baca buku ini. Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan pendahuluan. Kita semua lahir sebagai pemenang. Salah satu hal yang tak pernah saya lupakan adalah ketika saya diminta ayah membuat lempeng beton hiasan yang akan diletakkan di halaman depan rumah. Menciptakan sesuatu bersama ayah adalah hal yang indah dan sangat berkesan bagi saya kala itu. Sambil menunggu untuk menuangkan semen, saya tidak bisa menahan diri untuk membantu ayah mengaduk semen. Pada akhirnya, bantuan saya tidak lebih dari menyeret sekop kebesaran di tanah di samping ayah saya. Sementara ayah mendorong gerobak berisi semen ke tempat penuangan. Ketika lempeng hiasan itu telah selesai, saya merasakan kebanggaan dan kepuasan, perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya menyukai saat itu, saat ketika saya merasa berguna, mampu, berdaya, diterima, antusias, dan optimis. Perasaan itu begitu saya sukai, sehingga saya selalu menginginkan hal yang sama. Tahun demi tahun berlalu, saya menjadi semakin dewasa dan semakin menyadari bahwa seorang manusia memiliki keinginan-keinginan untuk memperoleh sesuatu yang dahulu pernah ia rasakan, sesuatu yang tidak terlupakan dalam ingatan manusia, dan sesuatu yang ingin dicapai serta tidak ingin dilepaskan. Dan jika apa yang dikatakan orang-orang benar, maka memiliki hidup yang lebih bermakna dan lebih sukses merupakan harapan tertinggi dalam daftar setiap orang. Hal ini saya pahami dengan sepenuh hati. Dengan keyakinan tersebut, saya mengajak orang-orang untuk mengejar kesuksesan mereka dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa kesuksesan sejati akan menghasilkan keberkahan, rasa aman, optimis, dan menjadikan orang suka menolong sesama. Kesemua rasa tersebut merupakan tanda yang menyertai sebuah kesuksesan. Kebanyakan orang telah punya rasa tentang situasi yang akan membawa mereka pada kesuksesan, kesenangan, dan keberkahan. Memikirkan hal tersebut bisa jadi hal termudah yang bisa dilakukan dalam proses mendapatkan kesuksesan. Tantangan untuk mencapai kesuksesan biasanya bukan masalah antusiasme atau dan motivasi. Namun, lebih spesifik lagi adalah masalah mengetahui dengan pasti cara meraihnya. Apa yang diperlukan untuk menjadi lebih sukses adalah pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya. Sebagai seorang pelatih dan penasihat sebuah tim atlet, pebisnis, artis, para penghibur, selain peran saya yang lain dalam berbagai bidang, menemukan jawaban pertanyaan tersebut dan menerapkan apa yang menjadi jawabannya merupakan hal yang membedakan antara siapa yang bisa menjadi sesuatu dan siapa yang tidak bisa menjadi sesuatu. Dalam buku ini,
Saya mengajarkan melalui beberapa contoh ilustrasi dan pendekatan praktis agar Anda bisa menemukan jawaban dari pertanyaan Anda serta membuat hidup Anda berbeda dari hidup Anda sekarang. Kabar baiknya, Anda bisa menemukan dan menggali sistem sukses diri Anda sendiri melalui petunjuk-petunjuk yang ada di dalam buku ini. Untuk mengembangkan bakat, pikiran, dan pengetahuan Anda yang menjadi infrastruktur untuk menciptakan kesuksesan Anda hanya perlu meluangkan sedikit tenaga dan waktu untuk menciptakannya. Itu dia. Itu yang menciptakan perbedaan antara orang sukses dan tidak sukses. Dan untuk mencapai kesuksesan, Anda nantinya akan tahu bahwa sukses tidak membutuhkan waktu yang lama, seperti yang ada di pikiran kita. Hanya dengan menyisihkan sedikit waktu untuk menciptakannya, Anda bisa mencapai tujuan Anda dengan waktu yang singkat. Dan begitu infrastruktur Anda telah Anda buat, bakat Anda bisa diaplikasikan untuk mencapai tujuan pribadi Anda dengan penuh percaya diri. Namun, mengembangkan cara untuk menjadi sukses sesuai dengan kemampuan Anda yang sekaligus tidak memberatkan Anda merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri selama bertahun-tahun menjadi konsultan, pelatih, pembimbing, dan pembicara. Saya telah mengembangkan sebuah rencana yang berisi latihan mental dan fisik, serta menggabungkannya untuk membentuk sebuah rencana yang telah terbukti bisa dijalankan untuk membentuk infrastruktur. Meskipun kebanyakan orang menginginkan kehidupan yang sederhana dan berpikir bahwa kehidupan semacam itu adalah kehidupan yang mereka inginkan, pengalaman saya mengatakan hal yang lain. Orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu mengejar tujuan mereka secara berkala dan menciptakan tantangan pada diri mereka secara bertahap. Dengan demikian, mereka tidak akan merasa nyaman dan tidak pernah lepas dari fokus mereka untuk terus maju mengejar impian yang lebih baik. Pilihan Anda atas buku ini adalah sebuah bukti nyata bahwa hal ini benar. Saya telah berada di balik kesuksesan selama bertahun-tahun. Kesimpulan saya adalah kita semua dilahirkan sebagai seorang juara dan kita semua memiliki kapasitas untuk mendapatkan kesuksesan sebanyak-banyaknya dalam hidup. Ya, benar. Anda mungkin mengatakan kalimat tersebut saat ini. Apakah ini sebuah ungkapan penekanan? Untuk beberapa orang, iya, namun bukan karena hal itu benar, melainkan karena mereka pikir itu benar. Pengalaman saya juga menjelaskan hal yang serupa. Anda bisa jadi tidak mempercayainya, telah mempelajarinya sebelumnya, mempercayainya, atau pernah mengalaminya. Tidak diragukan lagi bahwa kita memiliki bakat dan perspektif yang unik. Sebuah bakat yang membedakan kita dengan 6 miliar manusia lain di bumi. Pikirkan hal tersebut. Ini berarti dalam sejarah umat manusia, baik dahulu, saat ini, atau di masa depan, tidak ada yang mirip sama atau identik dengan kita. Perbedaan ini menjadikan kita ditakdirkan untuk membuat sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Anda. Kita semua memiliki bekal yang sama dengan manusia yang lain untuk mencapai kesuksesan. Rahasia untuk mendapatkan gairah, produktivitas, kegunaan, dan hidup yang bahagia adalah mengetahui dan memastikan bakat apa yang bisa membuat kita mencapai produktivitas yang tinggi. Sehingga kita dimungkinkan untuk memikirkan dan menggunakan usaha kita untuk mencapai tujuan.
Orang-orang sukses mengetahui bahwa bakat mereka saja tidak cukup. Mereka kemudian memfokuskan waktu dan usaha mereka dalam mengembangkan keterampilan mereka untuk mewujudkan aspirasi mereka, dan kemudian menempatkannya dalam sebuah rencana yang baik. Mereka kemudian menggunakan strategi yang sama untuk mendapatkan kesuksesan demi kesuksesan yang lain. Bagi mereka, sukses bagaikan latihan yang diatur dengan aturan kesuksesan, sesuatu yang juga bisa kita capai dengan pengetahuan dan penerapan yang tepat. Hal yang sama juga dilakukan U2, Lance Armstrong, dan orang-orang yang selalu mengejar kesuksesan di dunia. Dari pemikiran tersebut, kerangka buku ini disusun bagi Anda. Menggabungkan langkah demi langkah untuk mencapai kesuksesan akan tampak lebih menantang dibandingkan dengan kelihatannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemikiran akan kesempurnaan yang ada di pikiran kita. Dibutuhkan waktu untuk mengasah bakat kita yang masih mentah dan polesan pada rencana serta pelaksanaan rencana sampai nantinya bisa kita sampai pada suatu titik di mana kita bisa meraih kesuksesan secara konsisten. Namun, semua proses tersebut tidak memakan waktu lama seperti yang ada dalam pikiran kita. Coba tanyakan kepada orang-orang sukses. Mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa hambatan terbesar dan paling sulit yang mereka hadapi adalah hambatan yang ada pada pikiran mereka. Saking kuatnya hambatan ini, beberapa orang bahkan memilih untuk menyerah, bahkan dari hal-hal sepele, misalnya menentukan tujuan mereka. Orang yang paling sukses sekalipun juga mengalami hal serupa ketika mereka menapaki sukses pertama mereka. Namun, mereka berhasil mengatasinya, dan kita pun bisa melakukannya secara bertahap dengan menempa mental, fisik, dan bakat hanya dengan menyisihkan beberapa menit saja dalam sehari. Dan kemudian, presto, suatu saat apa yang mereka perjuangkan mencapai titik terpenting dan menarik kesuksesan itu yang memulai transformasi hidup mereka untuk menjadi dinamo kesuksesan yang mantap sepanjang masa. Saya pribadi mengetahui hal ini dari pengalaman saya sendiri, sehingga saya meyakini bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk sukses. Ketika tumbuh, saya menemukan bahwa banyak sekali hal-hal salah dalam hidup saya. Tanda-tanda tersebut seakan-akan meramalkan bahwa hidup saya nantinya akan kacau, seperti rumah tangga yang miskin, perceraian, rumah bobrok, tidak mempunyai uang, kurang gizi, sampai diasuh oleh orang tua tunggal. Namun saya bersyukur, hidup saya diarahkan oleh mentor yang tepat. Seseorang yang dengan keras kepala memberitahu saya bagaimana merencanakan dan meraih suatu tujuan. Selain itu, ia juga membantu saya memahami bahwa takdir saya tidak terletak pada gen atau keadaan yang ada di sekitar saya. Namun, masa depan saya bergantung pada apa yang saya kerjakan. Mereka kemudian mengatakan kepada saya untuk mengombinasikan kepercayaan saya, bakat, dan gairah saya dengan kemampuan di dalam diri saya. Mereka juga mengatakan agar saya perlahan-lahan harus mulai fokus dan menjaga pandangan saya akan masa depan agar tetap positif. Dengan arahan yang sangat berharga tersebut, saya bisa merencanakan dan melakukan pekerjaan yang membuat kemajuan serta mengoptimalkan potensi saya daripada memikirkan masa lalu saya yang kelam. Setelah saya diajari dan dipaksa untuk menggunakan kemampuan dalam diri saya oleh mentor saya, akhirnya saya bisa mengarahkan energi saya untuk melaksanakan rencana saya.
Sebuah rencana yang membuat saya bisa masuk tim Olimpiade Amerika Serikat pada tahun 1972 sebagai sprinter dan pembalap sepeda tandem. Tidak hanya itu, saya juga berhasil meraih gelar sarjana dan master saya dengan predikat cum laude dari University of Southern California. Menulis buku menjadi Menulis buku, menjadi pembicara seminar, berkeliling dunia, bekerja dengan orang-orang paling berbakat dan paling berprestasi di muka bumi, menikah, memiliki klinik yang sukses, memamerkan pahatan kaca di tempat pameran terbaik, dan masih memiliki kesempatan untuk menciptakan berbagai karya terbaik yang lain. Saya yakin bukan kecerdasan saya yang menghasilkan ini semua. Semuanya adalah produk dari bimbingan orang-orang yang hadir tepat pada saat saya membutuhkan petuah mereka. Sedangkan yang saya lakukan hanyalah hal yang mudah. Yang saya lakukan hanya menjalankan petuah mereka. Saya ingin berbagi hal ini dengan Anda. Dengan membaca buku ini, Anda akan mendapatkan keterampilan untuk fokus, merencanakan sesuatu, dan memaksimalkan kemampuan agar secara konsisten bisa menjadikan Anda pribadi yang sukses. Bukti nyata. Filosofi kesuksesan saya berawal ketika saya berusia 19 tahun. Saat saya berada di pusat latihan United States Olympic Cycling Team. Pelatih saya saat itu mengatakan bahwa kesuksesan saya bergantung pada kemampuan saya meminimalisasi kelemahan mental dan fisik saya untuk kemudian dijadikan kekuatan ketika berada di arena olahraga atau di kehidupan nyata. Pelatih mengatakan bahwa menjadi yang terhebat pada sebuah lintasan saja tidak akan cukup untuk membuat sukses sebuah tim olimpiade. Namun, kombinasi keahlian melintas di beberapa jenis lintasan akan membuat sebuah kesuksesan bagi tim. Cara melatihnya yang mencakup berbagai hal dan anjurannya yang tepat membuat saya berhasil masuk dalam tim Olimpiade Amerika 1972 yang berlaga di Olimpiade Munchen. Saya pribadi mendedikasikannya untuk berlatih. Saya pribadi mendedikasikannya untuk pelatih saya serta dukungan orang lain atas prestasi yang saya raih. Keberhasilan saya tidak akan terjadi tanpa bimbingan mereka. Hampir 2,5 dekade kemudian, setelah saya memenangi pertandingan Olimpiade dan berhasil membantu orang-orang meraih kesuksesan, saya mendapatkan kesempatan untuk mendayagunakan segala kemampuan saya guna membantu Lance Armstrong dan United States Postal Service serta Discovery Channel Professional Cycling Team memenangi 7 seri Tour de France. Bagi saya, 7 tahun yang saya lewatkan bersama mereka merupakan hal yang fenomenal karena saya mengikuti jalannya sebuah tim dari hari ke hari, mendampingi mereka, memulihkan kondisi mental dan fisik selama tur. Kesuksesan yang diraih tim merupakan ilustrasi dari seberapa tinggi kemampuan individu dan tim guna meraih sebuah kesuksesan. Semuanya terkesan mungkin bila sekelompok orang tidak mementingkan diri sendiri dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Dengan memberikan 100% kemampuan masing-masing bagi kepentingan bersama, maka akan terbentuk sebuah grup yang dinamis untuk meraih kesuksesan. Hal ajaib yang bisa diraih dari kerja keras tersebut adalah sebuah tim juara yang berhasil memenangi sebuah perlombaan paling melelahkan dengan torehan 7 kali kemenangan berturut-turut. Sebuah pencapaian luar biasa yang setara dengan memenangi 7 musim Super Bowl. Dan dengan pencapaiannya, Lance layak menjadi salah satu sosok atlet terhebat dalam sejarah dunia olahraga.
Sebuah penghargaan yang dicapai tim atas prestasi super yang didapat juga membuat saya bangga. Karena adanya pengakuan secara individual dari tim atas kemenangan yang diraih. Anggota tim menjuluki saya Dokter Magic. Selain juga dijuluki seorang dokter, seorang guru, dan seorang penyembuh. Oleh Lance dalam bukunya Every Second Counts, dalam bukunya Lance menuliskan, dia adalah orang yang saya percaya mampu mengatasi berbagai masalah. Dan ketika dia menyembuhkan fisik kami, dia juga akan menyembuhkan mental kami. Serta, jika Anda ingin mencari siapa orang terpenting dalam tim postal, maka Jeff-lah orangnya. Tanpa kehadirannya, kami tidak akan sampai ke Paris. Cerita indah yang menutup salah satu bab dalam hidup saya adalah ketika Lance pensiun. Pada saat itu, saya yang masih berada dalam tim kembali mampu memberikan kontribusi yang menjadikan tim memenangi musim ke-8 secara berturut-turut dengan mencatat nama Alberto Contador sebagai pemenang Tour de France yang baru. Berbeda halnya dengan Tour de France, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk selalu dikelilingi mentor dan pelatih untuk mencapai impian mereka. Saya menyadari hal tersebut. Untuk itulah, saya menuliskan buku ini. Melalui buku ini, saya akan mengajarkan kepada Anda mengapa dan bagaimana Anda bisa mencapai dan mempertahankan kehidupan yang sukses. Buku ini tidak akan bercerita mengenai 1-2 langkah super, perjuangan tiada henti, atau pengorbanan secara sungguh-sungguh. Namun, lebih akan membicarakan tentang kekuatan dalam proporsi yang rasional. Semua elemen yang dihadirkan ketika dihadirkan sebagai satu kesatuan akan memungkinkan perencanaan yang matang dan pelaksanaannya mencapai target yang diinginkan bila dijalankan dengan konsisten, penuh percaya diri, dan antusias. Dalam perkembangannya, saya juga akan menerangkan mengapa sikap yang sempurna, keinginan, dan bakat meskipun elemen yang utama bukan fondasi kesuksesan. Kunci sukses adalah mengembangkan dan melaksanakan rencana yang matang dengan konsisten sesuai dengan bakat, waktu, dan keuangan. Sukses merupakan sesuatu yang bisa dipelajari siapa saja. Buku ini adalah cara realistis yang bisa dipakai oleh siapa saja yang menginginkan untuk mengubah hidupnya ke level yang lebih tinggi dan mendaratkan dirinya di landasan kesuksesan. Buku ini disusun sedemikian rupa agar mudah dipelajari serta menjelaskan langkah-langkah dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Cara-cara yang dipakai dalam buku ini telah saya buktikan sendiri dan juga telah terbukti berhasil pada para klien saya. Sukses merupakan level alami dalam hidup, namun tetap saja ada aturan-aturan yang perlu diikuti, bahkan oleh orang yang sangat sukses sekalipun, untuk tetap menjadi sukses. Dalam buku ini, Anda akan dijelaskan di mana fondasi kesuksesan ini terletak, lengkap dengan contoh dan anekdot yang berisi penjelasan mengenai pola pikir, perencanaan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memformulasikan dan melaksanakan rencana Anda, sehingga impian dan ambisi Anda bisa menjadi nyata. Cerita sukses yang saya ceritakan dalam buku ini merupakan hal penting. Saya menekankan beberapa hal seperti kesehatan, kebugaran, lingkungan kerja yang sehat, dan lingkungan rumah. Anda tidak bisa menciptakan kesuksesan dan mempertahankan kesuksesan tanpa keempat elemen tersebut. Dan saya juga akan menerangkan lebih lanjut tentang betapa pentingnya keempat elemen tersebut. Akhirnya, sebagai kesimpulan, saya menawarkan Anda beberapa langkah yang terbukti ampuh untuk meraih sukses yang berkelanjutan.
Sebab, seperti hal-hal lainnya, mempertahankan suatu prestasi merupakan tantangan terbesar dalam menjalani sebuah proses. Sukses adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Namun, untuk mendapatkannya, diperlukan pengelolaan dan pelaksanaan dengan strategi tertentu. Sebuah strategi mencapai sukses yang akan Anda temukan di buku ini. Maka dari itu, sekaranglah saat yang tepat bagi Anda. Bersiaplah untuk membangun jalan menuju limpahan kesuksesan. Lanjut ke bagian 1. Buku ini terdiri dari 13 bagian. 1. Mengapa sukses itu penting? Sebuah kutipan, sukses yang sebenarnya ditemukan dalam pekerjaan yang Anda sukai. David McCullough. Mungkin tidak ada faktor lain yang begitu kuat dan menyebar bagi pengalaman manusia seperti dorongan untuk meraih kesuksesan. Keinginan untuk menjadi sukses tidak bisa ditolak karena merupakan insting dasar manusia yang memengaruhi satu manusia dengan yang lain melalui pikiran, pemikiran, dan tindakan. Tiap orang mendefinisikan kesuksesan dengan cara yang berbeda-beda, terlepas dari berbagai variasinya. Setiap definisi menyampaikan bahwa kesuksesan terjadi begitu hasil yang menguntungkan didapatkan. Ketika para pesenam muda menampilkan atraksi mereka dengan sukses, seorang astronom berhasil menemukan sebuah komet baru, seorang musisi berhasil mencatatkan hits pertamanya, dan seorang petugas perpustakaan menata buku di rak buku dengan baik. Mereka semua telah memenuhi kriteria untuk sukses dan telah menjadi orang yang sukses dengan melakukan hal itu. Bisakah saya menjadi sukses? Pertanyaan tersebut sering diutarakan beberapa orang di saat tertentu. Ya, Anda tentu bisa sukses. Adalah kata yang sering diucapkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sukses bukanlah sesuatu yang bisa dipesan hanya oleh orang-orang dari kalangan berada atau orang-orang yang ambisius. Seperti yang telah saya jelaskan dalam pendahuluan buku ini, kita semua ditakdirkan sebagai juara. Kita semua dibekali kemampuan dan kendali untuk sukses. Dan inilah yang tidak pernah kita pelajari atau dengan mudah kita lupakan. Sehingga kita seakan tidak percaya pada diri kita sendiri bahwa kita memiliki kemampuan untuk meraih mimpi kita. Sukses bukanlah sesuatu yang dengan mudah bisa dikuasai semua orang. Orang-orang yang sukses tidak malu atau merasa bersalah atas segala hal yang mereka lakukan untuk meraih kesuksesan. Mereka menyadari bahwa meraih kesuksesan adalah hal paling mendasar untuk mengendalikan hidup mereka. Menjadi seseorang yang sukses secara konsisten begitu mudah dalam konsepnya. Hanya dibutuhkan penyelesaian yang tepat waktu atas tugas-tugas tertentu di dalam sebuah rencana yang dirancang dengan baik yang mencapai hasil yang telah ditentukan. 1 atau 2 buah kesuksesan tidak serta-merta menjadikan seseorang disebut sukses. Sukses adalah keterampilan yang dilatih dengan rajin. Ia menjadi hal alami yang secara konsisten menghasilkan apa yang diinginkan dengan menciptakan kehidupan yang produktif, berguna, dan bergairah. Dalam cakupan yang luas, sukses memiliki sisi kompetitif di dalamnya. Semakin lama Anda akan mengetahui ceruk-ceruk pengetahuan, ambisi, dan kepintaran yang kemudian akan dipertemukan dengan potensi, sejarah, dan takdir Anda. Jika bakat, ide, dan keterampilan yang Anda miliki sesuai dengan rencana dan tindakan Anda, meraih impian Anda adalah hal yang mudah.
Sebaliknya, kesemrawutan dan rencana buruk yang bertemu dengan kemampuan yang tidak memadai bisa dipastikan akan membuat Anda kesulitan mencapai impian Anda, sehingga hidup Anda akan kehilangan makna. Sukses itu penting bagi semua orang yang menginginkan hidup yang sangat bersemangat, bergairah, dan memuaskan. Apakah Anda pernah bertemu dengan orang yang memiliki ambisi menjadi pecundang dan gagal? Apakah Anda pernah membayangkan seseorang yang mengatakan pada istrinya, "Hai sayang, aku akan tidur cepat malam ini, jadi besok aku akan memiliki banyak energi untuk pergi keluar dan gagal." Hal tersebut merupakan contoh yang aneh, tentunya. Padahal, contoh tersebut merupakan contoh yang gamblang sesuai yang ada di pikiran bawah sadar kebanyakan orang. Mereka menjalani hari demi hari dengan mentalitas pecundang. Sebagian orang, atau bisa jadi kebanyakan orang, memiliki kepercayaan diri menjadi pecundang yang dibandingkan sukses. Atau bisa jadi kebanyakan orang memiliki kepercayaan diri menjadi pecundang dibandingkan sukses. Sukses bisa jadi hal yang penting dalam hidup. Dengan kesuksesan, seseorang akan melepaskan diri dari belenggu yang mengikat dirinya untuk kemudian tampil menjadi yang terbaik. Sukses akan membangun pikiran Anda menjadi kuat dan jiwa Anda menjadi bersemangat, sekaligus menciptakan hubungan yang berarti, menyeimbangkan hidup Anda, mencerahkan masa depan Anda, merealisasikan mimpi Anda, menentukan siapa jati diri Anda, menjelaskan peranan Anda dalam hidup, dan membuat Anda bisa membangun serta mendaya gunakan bakat yang Anda miliki. Kesuksesan membangun mentalitas juara. Untuk menjadi kaya dan bertahan di dunia yang bergerak cepat, berubah dengan cepat, dan hiruk-pikuk ini dibutuhkan mentalitas seorang juara yang dengan cepat dan efisien bisa mewujudkan ide menjadi sebuah kesuksesan. Setiap kesuksesan yang berhasil Anda raih akan membangun mental juara Anda dengan meningkatkan kemampuan memfokuskan diri, meningkatkan keyakinan Anda pada pemikiran dalam diri Anda, meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam membuat keputusan, memperluas kapasitas kognitif Anda, meningkatkan gairah hidup Anda, dan menguatkan determinasi Anda. Kesuksesan Anda hanya akan muncul secepat dan seakurat kemampuan Anda membuat dan melaksanakan rencana yang Anda buat. Sukses menuntut dan memaksa Anda untuk mengembangkan pemikiran yang fokus serta perhatian sepenuhnya. Dengan cara tersebut, Anda bisa meraih keterampilan dan pengetahuan untuk memformulasikan dan melaksanakan rencana Anda secara konsisten, sejalan dengan ambisi Anda. Kemampuan Anda untuk memfokuskan diri dan berkonsentrasi akan menentukan seberapa jauh Anda bisa mengembangkan kapasitas Anda untuk sukses. Selain itu, kemampuan tersebut juga akan menentukan langkah yang bisa Anda ambil dan terapkan. Hasil yang nantinya akan Anda dapatkan merupakan sebuah dari pemikiran dan tindakan Anda yang sejalan. Fokus yang cukup akan membuat Anda mendapatkan banyak manfaat, menghasilkan lebih banyak, dan menjadi dasar yang penting bagi Anda. Sedangkan pikiran yang tidak fokus tidak akan menghasilkan apapun. Sukses yang berulang akan memperkuat kemampuan Anda untuk menentukan sesuatu pada masa yang akan datang.
sesuatu yang ingin Anda raih pada masa yang akan datang. Anda akan dengan mudah menyeleksi siapa saja yang bisa Anda dengarkan pendapatnya. Namun, bukan berarti Anda bisa dengan mudah dibujuk oleh orang lain. Bakat tersembunyi dan sukses yang tersembunyi bisa jadi terkuak di balik berbagai harapan dan pendapat yang Anda dapatkan dari orang lain yang menumpuk di pikiran Anda. Hal ini akan terus berlangsung sampai Anda memformulasikan dan mengejar target Anda sendiri. Dan bila hal ini terjadi, maka Anda bisa mengatakan pada orang-orang di sekitar Anda bahwa pendapat mereka akan Anda dengarkan hanya bila Anda membutuhkan. Tidak ada seorang pun yang berhak menghambat Anda dengan pemikiran, pendapat, atau harapan mereka pada Anda. Hidup Anda adalah sepenuhnya milik Anda, jadi terserah Anda. Bagaimana Anda bisa menata semua bakat dan keinginan Anda? Sukses akan mengajarkan pada Anda bahwa langkah konsisten yang Anda ambil akan berujung pada raihan impian Anda, bukan impian orang lain. Setiap kesuksesan yang Anda raih akan membuka pikiran Anda untuk berpikir lebih maju guna meraih sukses-sukses yang lain. Semakin Anda sukses, semakin banyak pilihan yang akan Anda temui, dan Anda tentunya akan semakin sukses. Setiap pengalaman yang Anda alami dan setiap fakta yang Anda pelajari akan menata ulang pengetahuan dasar Anda. Oleh karenanya, akan memunculkan pikiran yang segar dan baru yang bisa Anda gunakan untuk meraih kesuksesan yang lain. Sikap pelin-pelan akan membuat kesempatan yang Anda miliki lenyap dengan cepat. Kesuksesan yang sebelumnya Anda raih merupakan bukti bahwa kesuksesan akan datang secepat dan seakurat bagaimana Anda menyikapi peluang tersebut. Sebuah pepatah tua mengatakan, seseorang yang kebingungan akan tersesat. Pepatah tersebut seburuk keadaan saat ini yang memperlihatkan begitu banyaknya orang bersaing di bidang yang sama dan bingung dibuatnya. Oleh karena itulah, kata kebingungan tidak akan Anda temui di kamus manapun yang menerangkan mengenai kata sukses, karena kesuksesan telah mengajarkan seseorang untuk menjadi percaya diri, untuk meraih dan mendaya gunakan apa yang ada di depan mata. Kesuksesan akan menjadikan otak Anda lebih baik, membangun jiwa yang kuat, dan menjadikan Anda juara. Seseorang yang selalu membuat Anda mengejar sukses-sukses yang lain. Kesuksesan adalah sebuah kumpulan perasaan senang karena kesuksesan akan membuat pikiran Anda berada di level puncak dengan dipenuhi pikiran antusias, ambisi, motivasi, dan optimis. Pikiran dan jiwa yang sehat adalah pikiran dan jiwa yang dipenuhi dengan kegembiraan oleh kesuksesan. Orang yang memiliki pikiran seperti itu akan terinspirasi untuk menjadi sukses di sepanjang hidupnya. Saya tidak pernah menemui seseorang yang memiliki mental orang sukses yang tidak mengejar impiannya dengan sangat aktif. Cobalah menjadi orang yang selalu mencari solusi atas berbagai permasalahan, sehingga Anda akan terbiasa untuk meraih impian-impian Anda. Selain itu, otak Anda juga akan terlatih, sehingga otak akan memiliki kemampuan natural untuk selalu meraih apa yang dipikirkan dan menjaga performa puncaknya. Kesuksesan akan meningkatkan kecepatan dan akurasi Anda untuk membuat sebuah keputusan, dan semakin banyak sukses yang Anda raih, semakin berkembang pula intuisi Anda. Hal ini akan membuat kemungkinan sukses Anda meningkat dan kepercayaan diri Anda menebal, sehingga Anda bisa memutuskan berbagai hal penting dengan tepat.
Keterampilan yang Anda raih akan membuat Anda bisa melihat berbagai permasalahan sebelum masalah tersebut muncul. Dengan keterampilan yang Anda miliki, Anda akan memiliki kapasitas menilik dampak dari berbagai faktor yang ada dalam rencana Anda. Dan tidak ada yang lebih buruk selain terus-menerus mengejar mimpi dan kemudian digagalkan karena adanya suatu keadaan yang tidak teridentifikasi sebelumnya ketika rencana diciptakan, dikembangkan, dan dilaksanakan. Percayalah pada kemampuan Anda. Tercapainya sebuah impian akan membuat mental Anda berubah dari hanya mengharapkan ke mengantisipasi kesuksesan datang kepada Anda. Bila sebelumnya Anda merasa bahwa kesuksesan hanya mungkin dicapai dengan jalan tertentu, kini Anda mengetahui bahwa kesuksesan bisa diraih dengan berbagai cara dan tidak ada yang tidak bisa dicapai. Beberapa minggu setelah Roger Bannister mencatatkan dirinya sebagai pelari pertama yang bisa menempuh jarak 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit, sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil, para pelari terhebat kemudian berusaha memecahkan raihan tersebut. Penghargaan Bannister pun kemudian tercipta untuk diberikan pada siapa saja yang bisa menyamai rekornya. Memecahkan rekor lari 4 menit tersebut mustahil karena sebelumnya tidak ada orang yang berpikir bahwa mereka bisa lebih cepat dari waktu tersebut. Hal tersebut juga dikarenakan sikap mental yang mengatakan bahwa itu mustahil. Ketika fakta telah terungkap dan orang-orang termasuk Anda mempercayainya, barulah sesuatu yang menjadi terasa mungkin dan dengan yakin Anda bisa mengatakan hal tersebut. Ketika Anda percaya pada kemampuan Anda dan mencocokkan kemampuan Anda dengan kesempatan yang ada, maka Anda bisa mengubah hal-hal yang mungkin menjadi sesuatu yang pasti. Maka wujudkanlah. Tidak ada yang bisa atau bahkan Anda sendiri menentukan tindakan seperti apa yang benar-benar tepat bagi Anda. Kemampuan Anda untuk meraih apa yang Anda inginkan sebenarnya merupakan hal yang baik bagi diri Anda. Sebab dengan demikian, Anda jadi belajar dari pengalaman tersebut untuk lebih mempercayai diri dan membuat Anda tahan banting. Sehingga Anda akan lebih bersemangat mengejar apa yang Anda inginkan serta menjadi contoh yang baik bagi orang yang ingin mengikuti jejak Anda. Ketika orang lain melihat Anda bangkit dari tujuan yang tidak tercapai, mereka menyadari bahwa tidak meraih tujuan adalah sesuatu yang setiap orang harus dan dapat hadapi serta mengatasinya. Orang-orang Orang-orang di sekitar Anda nantinya juga akan menyadari bahwa kekalahan bukanlah kesalahan perseorangan. Kekalahan hanyalah sebuah gambaran yang menunjukkan seseorang yang tidak berhasil meraih apa yang diinginkan, padahal telah melakukan usaha terbaiknya. Kegagalan bukanlah masalah besar, karena ada jutaan kegagalan yang terjadi dalam setiap harinya. Orang-orang yang telah berkomitmen untuk sukses tentunya akan terus maju mengejar kesuksesannya. Penyadaran ini akan menginspirasi orang lain untuk melakukan cara-cara yang akan membuat mereka terus maju mencapai impiannya. Suatu cara yang mungkin belum terpikir oleh mereka sebelumnya. Oleh karenanya, mereka mampu mengembangkan dirinya sedemikian rupa dan menguatkan diri untuk terus berharap bahwa nantinya akan ada hal-hal positif yang mereka hasilkan serta masa depan yang lebih baik. Menentukan waktu yang tepat serta kesabaran adalah hal penting untuk mencapai kesuksesan yang konsisten. Kesuksesan akan mengajarkan kepada Anda bahwa mempercayai insting dan melakukan tindakan yang tepat di saat yang tepat adalah cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk mengendalikan waktu yang Anda miliki dan bukan menjadi budak orang lain.
Ketika Anda menghormati waktu Anda, maka segala tindakan yang terburu-buru dan melewati batas waktu tidak akan terjadi. Kepercayaan diri Anda dan penghargaan pada kesempatan yang Anda raih akan membuat Anda memiliki waktu untuk melakukan berbagai hal pada saat yang tepat. Dengan demikian, Anda tidak akan dibutakan oleh terlalu banyaknya kepentingan atau ketakutan. Sadarilah bahwa ketika Anda tidak bereaksi dengan tepat, maka Anda akan kehilangan kesempatan yang ada di depan Anda selamanya. Orang yang sibuk, produktif, serta bekerja dengan berorientasi pada hasil. Seseorang yang percaya pada kemampuan diri mereka akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan menata waktu. Dokter yang berpengalaman hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk menangani pasien yang biasanya ditangani dengan waktu 10 menit. Sedangkan dokter yang kurang berpengalaman akan menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan waktu 30 menit. Percayalah, jika Anda mampu mengatur waktu dengan baik, maka Anda bisa mengerjakan pekerjaan Anda dengan lebih efisien dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, Anda akan memiliki banyak waktu yang bisa Anda alokasikan untuk melakukan hal-hal yang lain. Optimisme adalah segalanya. Tindakan yang menaikkan kepercayaan diri akan menciptakan hasil yang positif bagi sebuah ide, dan kesuksesan adalah hal seperti itu. Kesuksesan akan mengambil ide yang tidak terlihat untuk kemudian menjadikannya benda nyata. Itulah keajaiban yang bisa dibuat oleh otak manusia. Semua orang yang meraih tujuannya mengetahui bahwa kepercayaan akan kemampuan diri sendiri akan menghasilkan sesuatu yang positif, dan setiap keinginan yang berhasil diraih akan mematahkan satu persatu rantai tidak terlihat yang menghalangi seseorang untuk menjadi yang terbaik. Setiap kesuksesan yang Anda raih merupakan bukti bahwa apa yang Anda raih merupakan hasil dari usaha Anda, sekaligus meyakinkan diri Anda bahwa Anda memiliki kapasitas untuk menentukan nasib Anda sendiri. Kesuksesan akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih optimis dibanding dengan orang-orang yang bingung, baru memulai usahanya, sedang berjuang, atau masih mencoba meraih impiannya. Orang yang optimis jelas menyadari bahwa apa yang mereka hasilkan adalah buah dari pemikiran mereka. Bila optimisme Anda mulai tumbuh, begitu pula kemampuan energi dan antusiasme Anda. Pencapaian Anda akan semakin membuat Anda ingin mencapai tingkatan yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Kesuksesan penting bagi Anda, karena kesuksesan mengajari Anda untuk melihat diri Anda, alih-alih melihat orang lain. Untuk mencapai kebahagiaan dan pengakuan akan kemampuan Anda. Sebagai pemenang, Anda akan tahu kapan Anda harus menyelesaikan pekerjaan Anda atau beristirahat pada saat-saat tertentu. Rasa kebebasan yang muncul dengan sendirinya pada diri Anda akan memungkinkan Anda untuk mengatasi situasi yang tidak terkondisi sebelumnya. Harapan untuk menjadi sukses hari ini dan mendapatkan esok yang lebih baik merupakan motivasi yang dimiliki seorang juara ketika ia bangun di pagi hari. Antisipasi Anda dan keyakinan Anda akan sesuatu yang lebih berguna dan masa depan yang lebih baik akan membuat pikiran Anda tetap tajam dan antusiasme Anda terus berpijar. Sukses merupakan titik temu antara persiapan dan kesempatan. Kemampuan Anda untuk menangkap setiap kesempatan yang ada di depan mata adalah buah dari optimisme Anda, tingkat keterampilan, dan persiapan Anda.
Optimisme akan membuat Anda selalu bisa meraih kesempatan saat kesempatan tersebut hadir di depan mata Anda. Sedangkan tingkat keterampilan dan persiapan Anda akan memungkinkan Anda untuk mengubahnya menjadi kesuksesan yang nyata. Semakin optimis dan semakin matang persiapan Anda, semakin besar peluang yang bisa Anda raih dan tentunya akan semakin sukses Anda. Seorang juara akan memiliki hubungan baik. Seorang juara akan memiliki hubungan pribadi yang baik. Anda tidak akan bisa melepaskan pandangan orang pada kesuksesan yang Anda raih. Setiap sukses yang Anda dapatkan bisa menjadi sebuah gambaran bagi orang lain bahwa mereka juga bisa menjadi juara seperti Anda. Dengan demikian, kesuksesan Anda merupakan hadiah bagi orang lain. Dengan kesuksesan yang Anda raih, Anda seakan memberi hadiah kepada orang lain. Kita semua pernah melihat bagaimana pengaruh nama seorang juara. Dalam sebuah liga yang besar, Anda akan banyak melihat anak-anak yang memakai seragam tim kesayangan mereka dengan nama bintang lapangan pada punggung mereka. Anak-anak tersebut memakai kaos dengan nama bintang lapangan dengan maksud suatu saat mereka akan memiliki kemampuan sebagaimana bintang lapangan yang namanya ada di seragam mereka. Selalu ambil jalan di atas. Karena Anda tidak pernah bisa mengetahui siapa yang memperhatikan Anda. Orang-orang yang sukses kadang-kadang mendapat julukan yang tidak adil sebagai orang yang terlalu memikirkan diri sendiri, terlalu hebat bagi orang lain, dan terlalu baik bagi orang-orang yang belum pernah merasakan sukses sebelumnya. Padahal, para juara sejati meluaskan dukungan tanpa syarat kepada orang lain dan tidak pernah membiarkan sentimen semacam itu menghalangi dukungan itu. Jangkauan menciptakan itikat baik yang sangat besar. Ketika Anda memperluas rasa kepedulian Anda kepada sesama, maka rasa tersebut akan memperkuat diri Anda dan nantinya akan memperkuat rasa percaya diri Anda. Seorang individu yang sukses akan selalu melihat kesuksesan sebagai memiliki harta yang cukup untuk semua orang, sebanyak yang mereka mau. Bisa berbagi dengan sesama merupakan berkah dari kesuksesan, karena misi hidup yang sebenarnya adalah saling membantu satu sama lain. Sebagai sebuah berkah bersama, kesuksesan merupakan sukses bersama, dan mereka memiliki bagiannya dalam skala universal. Hal yang terpenting dari semuanya, seseorang membutuhkan adanya pengakuan. Seorang pemenang selalu menyempatkan dirinya untuk berterima kasih dan menghargai semua orang yang berjasa dalam hidupnya. Lance Armstrong suatu saat pernah ditanyai mengenai keterlibatan timnya dalam memenangi Tour de France. Ia kemudian menjawab bahwa baginya ia hanyalah resleting kuning yang ada dalam baju kemenangan. Baju berwarna kuning yang dipakai oleh pemenang Tour de France, sementara timnya adalah baju kemenangannya. Setiap kata yang Anda katakan dan setiap tindakan yang Anda lakukan akan berdampak pada orang lain, baik Anda sengaja maupun tidak. Kita semua pernah mengalami bagaimana kata-kata atau tindakan kita begitu berarti bagi orang lain, karena tindakan atau kata-kata kita mampu mengubah hidup mereka. Kata-kata atau tindakan pada saat yang tepat akan membuat perbedaan berarti dalam kehidupan seseorang. Seorang juara mengetahui arti kata-kata atau tindakan dalam langkah mereka selanjutnya, sehingga mereka akan memilih keduanya dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa kesuksesan merupakan hal besar dibandingkan dengan apa yang mereka pikirkan, sehingga mereka memilih berbagai hal yang memengaruhi kesuksesan dengan hati-hati.
Kesuksesan merupakan bentuk sinergi kelompok. Sinergi kelompok adalah tempat di mana kesuksesan berkembang. Tidak ada orang yang bisa sukses dengan sendirinya. Kita semua membutuhkan orang lain untuk membantu kita melakukan berbagai hal yang akan membuat kita sukses. Ada bermacam-macam jenis hubungan. Satu jenis hubungan dengan yang lain memiliki tingkat kontribusi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan sesuatu yang didapat dari hubungan tersebut. Berbagai kesuksesan yang akan kita dapat seharusnya memacu kita untuk mencari orang yang diajak bekerja sama. Orang-orang sukses memikirkan bagaimana dampak dari pemikiran, kata-kata, dan tindakan mereka terhadap orang, tempat, atau benda-benda di sekitar mereka. Dan mereka memastikan bahwa apa yang mereka lakukan dapat menguntungkan mereka. Pertimbangan tersebut membuat mereka dihormati dan dipercaya orang dengan cara yang berbeda-beda. Ketika kepercayaan meningkat, akan semakin banyak orang yang bisa bergabung dengan grup kita. Dan semakin besar grup yang dibangun, semakin besar pula sinergi yang ada. Setiap anggota kelompok nantinya bisa melakukan berbagai keahlian mereka untuk menghasilkan kesuksesan kelompok. Kepercayaan akan melahirkan kepercayaan dan kesuksesan timbal balik. Tim olahraga merupakan contoh yang tepat untuk hal tersebut. Kebanyakan tim yang sukses berbentuk Kebanyakan tim yang sukses terbentuk dari pemain-pemain yang bisa bekerja sama dengan baik antara satu dengan lainnya. Mereka bekerja sama dengan baik satu dengan lainnya untuk mereka bekerja sama dengan baik satu dengan yang lain untuk meraih tujuan bersama. Salah satu hal ter- Salah satu hal penting yang bisa Anda perhatikan adalah keuntungan yang mereka dapatkan seharusnya membuat mereka juga mendapatkannya. Dengan demikian, Anda bisa mengetahui bagaimana menjadi sukses dan bagaimana membangun kesuksesan di masa yang akan datang. Jalan termudah untuk mengubah potensi sukses menjadi sebuah prestasi adalah dengan membangun komunikasi yang optimal antara anggota tim guna meraih tujuan bersama. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi akan mudah dilakukan. Komunikasi yang baik juga akan membuat kekompakan tim terjaga. Bisa menempatkan orang-orang sesuai dengan posisi yang mereka kuasai, menerangkan dengan jelas apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota tim, serta memberi kesempatan kepada tiap anggota tim untuk melakukan keputusan mereka sendiri untuk mencapai kesuksesan bersama. Dengan demikian, rencana Anda akan berjalan dengan baik dan Anda bisa meraih keuntungan dari kehadiran orang-orang yang membantu Anda di dalam tim. Perencanaan kesuksesan akan membangun diri Anda yang lebih baik. Mungkin salah satu keuntungan terbesar yang bisa Anda peroleh dari kesuksesan Anda adalah akan membuat Anda berubah secara individu. Namun untuk meraih kesuksesan, Anda harus menerangkan dengan sejelas-jelasnya apa yang ingin Anda raih. Kemudian, Anda harus merencanakan dan menjalankan semua langkah yang ada dalam rencana Anda. Untuk melakukan perputaran langkah ini, Anda harus mengembangkan kemampuan kognitif, teknis, fisik, dan kreativitas Anda. Selain bisa menjadikan Anda pribadi yang sukses, kemampuan-kemampuan tersebut akan membuat Anda menjadi seorang pengambil keputusan yang baik dan individu yang memiliki kontribusi positif bagi orang lain. Kesuksesan mengajarkan kepada Anda bagaimana membuat keputusan yang tidak terlalu kuno sekaligus tidak terlalu riskan. Sebab tanpa adanya risiko, tidak akan ada perubahan dalam hidup Anda, membuat hidup Anda mustahil lebih baik daripada hari ini. Sedangkan mengambil risiko yang sesuai dengan Anda akan membuat Anda bisa mengembangkan kemampuan dan meraih mimpi Anda. Jika Anda selalu berada di zona aman, maka bakat yang Anda miliki akan sia-sia.
membuat hidup Anda tidak berarti dan menyulitkan diri Anda sendiri. Pada akhirnya nanti, tidak ada siapapun selain diri Anda yang bisa membuat Anda sukses. Semua pegolf terhebat pada petenis para petenis andal harus mengayunkan sendiri tongkat dan raket mereka. Tidak ada yang akan mengayunkannya bagi Anda. Sukses menegaskan kepada Anda bahwa Anda sendirilah yang bertanggung jawab akan sukses atau tidaknya diri Anda. Salah satu pelajaran hidup yang berharga bagi saya datang dari pembimbing saya ketika saya berusia 18 tahun. Suatu saat, saya ditanya apakah saya membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan latihan olahraga yang berat. Saya kemudian mengatakan ya. Pada saat itu, pelatih saya memandang saya dengan tatapan kosong dan kemudian meninggalkan saya. Pada saat itulah saya menyadari bahwa pelatih memberi petunjuk yang benar. Sayalah yang seharusnya mengetahui jawaban atas pertanyaan saya sendiri. Kesuksesan dalam hidup menegaskan fakta bahwa terlepas dari lingkungannya, kita memiliki energi untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, terutama bila kita menyukai pekerjaan tersebut. Ketika saya berada di Tour de France, saya bersama tim United States Postal and Discovery Channel Professional Cycling Team hanya memiliki jatah tidur 5 jam tiap harinya selama 3 minggu. Namun, saya tidak pernah merasa kelelahan. Istirahat 10 menit pada siang hari sangatlah berarti bagi saya dan anggota tim. Hal yang membuat kami bersemangat adalah komitmen bersama untuk melalui berbagai cobaan yang ada guna memenangi pertandingan. Saat itu, tidak ada waktu bersantai-santai bagi kami selama 3 minggu yang sangat berat itu. Mengidentifikasi dan beradaptasi adalah jalan terbaik untuk meraih impian kita yang juga dilakukan oleh para juara. Tidak ada rencana yang bisa diselesaikan kecuali rencana yang Anda ubah sesuai dengan berubahnya keadaan ketika rencana tersebut dibuat. Dengan demikian, Anda dipaksa untuk mengubah rencana Anda sesuai dengan keadaan yang ada. Seringkali, hasil terbaik justru muncul ketika sebuah rencana menemukan dinding penghambat yang mematikan langkah Anda. Pada saat itulah, Anda dipaksa untuk mengambil jalan alternatif yang ternyata lebih baik daripada yang Anda pikirkan sebelumnya. Pertemuan seperti itu mengajarkan Anda bahwa selalu ada jalan yang lebih baik, ketujuan yang lebih baik. Yang harus Anda lakukan hanyalah menemukannya dan bertindak atasnya. Keterampilan adalah fondasi di mana hidup yang produktif dan kaya dibangun di atasnya. Para juara mengetahui hal ini dengan pasti sebagai aset terbesar mereka. Setiap keterampilan yang Anda miliki akan semakin mendekatkan Anda pada kebebasan individual. Selain itu, penguasaan keterampilan yang baik akan membuat Anda percaya diri untuk melakukan berbagai hal karena bisa jadi Anda tidak sadar bahwa sebenarnya Anda memiliki berbagai keterampilan dalam diri Anda. Menambah keterampilan yang sudah Anda miliki merupakan hal wajib yang akan sangat berguna bagi Anda kelak. Jika modal rencana Anda berasal dari benda, orang, atau keuangan yang tidak cukup untuk mengubah peluang menjadi kesuksesan, maka peluang yang Anda miliki perlahan-lahan akan mati di tengah jalan. Namun, hal tersebut bukanlah yang terburuk. Hal yang paling parah yang bisa terjadi adalah ketika modal rencana Anda menghilang satu persatu, sehingga keberhasilan rencana Anda terasa mustahil. Para juara membangun rencana mereka jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan rencana dijalankan. Mereka mengetahui bahwa ketika mereka menjalankan rencana yang telah dibuat, maka mereka tidak akan mempunyai waktu untuk membuatnya lagi.
Ketika Anda membuat sebuah rencana, pastikan bahwa ada cadangan modal yang masih tersisa ketika sesuatu yang buruk menimpa Anda. Sedia payung sebelum hujan. Antisipasilah kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Menjadi seorang yang sukses akan memacu Anda menjadi seorang yang selalu mencari berbagai peluang, bahkan tanpa bantuan orang lain. Para pemenang menyadari bahwa ketika mereka sukses di satu bidang, maka akan ada 3 sampai 4 peluang lain yang mereka ciptakan. Semakin mereka merengkuh kesuksesan, semakin banyak kesuksesan yang bisa mereka raih. Sebuah kesuksesan akan menjadikan Anda seorang yang ulung. Seorang penyusun strategi ulung akan memiliki kemampuan menyusun strategi, memilih, membagi, sampai menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang singkat. Berbagai kemampuan tersebut adalah keahlian yang sebaiknya Anda miliki. Ada banyak waktu bagi Anda untuk meraih impian Anda. Ada begitu banyak tahapan yang bisa Anda ambil untuk mendapatkan berbagai energi yang Anda perlukan. Setiap detik berarti. Idealnya, setiap saat dalam hidup Anda dipenuhi dengan harapan dan antusiasme akan masa depan yang lebih baik. Saat yang penting dalam hidup muncul ketika keterampilan dan pemikiran seseorang bertemu dengan peluang yang tepat, sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal. Keuntungan terbesar yang Keuntungan terbesar akan didapat ketika seseorang bisa mengadaptasi keterampilan, kesehatan, mental, dan peluang yang ada untuk kemudian membentuk sebuah platform dinamis yang memungkinkan seseorang mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Pada zaman purbakala, kira-kira 63 juta tahun yang lampau, sebuah asteroid yang jatuh ke bumi membuat perubahan besar di bumi. Perubahan iklim yang terjadi saat itu menjadikan dinosaurus punah. Andaikan dinosaurus bisa beradaptasi dengan perubahan iklim, pasti mereka masih hidup sampai saat ini. Seorang juara mendapatkan kesuksesannya dengan mengadaptasi berbagai peluang yang ada. Mental dan fisik para juara bisa diubah dengan cepat, sehingga mereka tetap bisa memelihara peluang bersaing dengan para pesaing mereka. Cara memandang suatu perubahan merupakan salah satu hal penting untuk tetap memelihara persaingan dan memperoleh peluang. Hal yang pasti dalam hidup adalah perubahan. Dengan demikian, maka adaptasi yang dilakukan terus-menerus adalah keterampilan penting yang harus Anda miliki. Carilah perubahan dan rengkuhlah ia, karena di sanalah terdapat peluang yang paling hebat. Mustahil bagi Anda bisa bekerja selama 365 hari berturut-turut dalam setahun dengan tetap mempertahankan performa terbaik Anda. Sebuah rencana besar bahkan bisa gagal karena ketatnya pelaksanaan suatu rencana. Pepatah lama "no pain, no gain" dan "no future" kini telah berubah menjadi "smarter is better", menegaskan bahwa untuk menjadi sukses diperlukan kesehatan yang baik, pemikiran yang cerdas, terus-menerus memperbaiki diri, menyeimbangkan berbagai aktivitas, serta fokus pada kesuksesan jangka panjang. Waktu terbaik bagi Anda untuk mengubah kesehatan Anda adalah ketika sebelum sakit. Ketika Anda sakit, Anda akan menggunakan banyak uang, waktu, dan tenaga untuk kembali menjadi sehat. Kesehatan adalah aset terbesar Anda. Lakukanlah segalanya yang mungkin untuk tetap menjaga kesehatan Anda. Dengan sukses yang Anda rengkuh, maka Anda seakan menciptakan efek bola salju yang semakin lama akan semakin membesar. Kesuksesan pun demikian. Semakin banyak kesempatan yang Anda dapatkan, maka Anda semakin besar
maka akan semakin besar kesempatan Anda merengkuh sukses yang lain. Semua bintang film biasanya akan langsung ditawari skenario baru tiap kali film mereka sukses di pasaran. Hal ini sama saja dengan Anda. Ketika Anda sukses, ada orang-orang baru dan kesempatan baru yang datang pada Anda. Ambil sebanyak mungkin keuntungan dari semua kesempatan yang ada. Semakin Anda bisa mengubah kesempatan menjadi kesuksesan, maka kilau Anda akan semakin kuat. Bila Anda telah berada pada posisi tersebut, maka setiap perkataan dan tindakan Anda akan semakin memiliki banyak arti bagi orang lain. Anda kemudian akan bisa menarik orang-orang yang sesuai dengan pemikiran Anda. Dan dengan memiliki orang-orang yang berpikiran sama, maka lingkaran kesuksesan akan menaungi Anda. Selain itu, Anda akan memiliki hubungan yang terpercaya, sebuah elemen penting di balik berbagai hal yang luar biasa dalam hidup. Ketika Anda mendapat manfaat dari orang-orang dari sekeliling Anda, maka pada saat itulah Anda merasakan setiap detik yang berharga. Sukses membuat segalanya menjadi mudah. Dengan hanya menjelaskan kata sukses, Anda bisa dengan mudah memengaruhi orang lain. Menjadi sukses bisa berarti bermacam-macam. Bisa berarti sangat sulit, mustahil, atau aneh bagi kebanyakan orang. Padahal, seseorang bisa menjadi sukses setelah memahami beberapa kunci kesuksesan yang bila digabungkan bisa membuat seseorang menjadi sukses hanya dengan menyisihkan sedikit usaha, waktu, dan tenaga. Tidak ada karakter yang bisa membedakan Anda dengan orang lain selain tindakan Anda. Apa yang Anda lakukan merupakan gambaran seberapa penting diri Anda dan di sisi mana Anda berdiri. Memahami diri Anda serta mengalokasikan tenaga dan kepercayaan diri Anda untuk mengembangkan bakat unik Anda akan memberikan Anda kesempatan besar untuk mengembangkan diri Anda. Gairah hidup Anda, komitmen, bakat, pengembangan diri, nilai lebih yang Anda miliki, keuangan Anda, dan prinsip hidup Anda hanya bisa diketahui orang lain dengan melihat tindakan Anda. Nilai diri Anda hanya bisa diukur dengan apa yang telah Anda lakukan dan apa yang telah Anda capai. Anda harus selalu melihat apakah kesuksesan Anda telah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Untuk mengetahui secara pasti apa dampak impian dan pendapat Anda, maka disarankan agar Anda berbicara dengan orang yang mendorong Anda untuk memiliki sebuah impian. Cara ini menjadi satu-satunya cara untuk menilai apakah impian Anda bisa dicapai dan apa yang telah Anda capai sesuai dengan impian Anda. Seorang dokter pernah mengatakan kepada saya bahwa dia seharusnya bisa menghindari semua kesulitan di sekolah kedokteran bila saja dahulu dia mengetahui cara mengatasi berbagai kesulitan yang kemudian dia hadapi. Dia seharusnya bisa menghindar dari berbagai kesulitan yang ada dengan melakukan simulasi yang bisa dia lakukan di klinik medis sebelum masuk ke sekolah kedokteran. Dengan demikian, dia bisa mengetahui dengan pasti tentang keseharian para dokter dan bisa dengan langsung bertemu dengan permasalahan yang ada. Kita semua pernah mendengar ungkapan klasik, suatu ide terlihat baik di satu waktu. Namun bila aku tahu sebelumnya akan jadi apa ide itu sekarang, maka aku tidak akan menjalankan ide tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan. Ketika Anda mengetahui dengan pasti apa yang menjadi impian Anda, maka Anda akan terhindar dari kekecewaan terhadap diri sendiri. Kebanyakan orang saat ini dibutakan oleh impian yang muluk-muluk, sehingga mereka mendapatkan mimpi buruk karena mengabaikan apa yang sebenarnya menjadi impian mereka.
Anda akan tahu bahwa Anda telah mengekspresikan diri Anda ketika setelah Anda melakukan suatu pekerjaan. Anda akan menjadi lebih bertenaga karenanya, bahkan sebelum Anda mengerjakan pekerjaan tersebut. Dengan melakukan berbagai hal sesuai dengan kemampuan Anda telah membuat diri Anda menjadi lebih baik dan meninggalkan sebuah warisan pada dunia. Setelah satu pekerjaan telah selesai, carilah pekerjaan yang lain. Tujuan hidup Anda merupakan alasan Anda bangun tiap pagi. Tujuan hidup Anda juga merupakan dasar dari setiap pilihan dan tindakan yang Anda ambil. Mengetahui tujuan hidup Anda merupakan sebuah tindakan, bukan hanya sekadar perkataan. Semua orang bisa memiliki tampilan seorang rockstar, tetapi bukan berarti bahwa mereka seorang rockstar. Satu-satunya yang harus Anda kendalikan dalam hidup Anda adalah tindakan Anda. Ketika tindakan Anda merupakan ekspresi dari bakat dan kemampuan spesial yang Anda miliki, maka berarti Anda telah melakukan tindakan pengembangan diri. Anda akan tahu bahwa Anda telah mengekspresikan diri Anda ketika setelah Anda melakukan suatu pekerjaan, Anda menjadi lebih bertenaga karenanya, bahkan sebelum Anda mengerjakan pekerjaan tersebut. Dengan melakukan berbagai hal sesuai dengan kemampuan Anda telah membuat diri Anda menjadi lebih baik dan meninggalkan sebuah warisan pada dunia. Setelah satu pekerjaan selesai, carilah pekerjaan yang lain. Bakat tersembunyi Anda terdapat di tempat yang tersembunyi. Satu-satunya cara mengeluarkan bakat Anda adalah dengan melakukan sesuatu yang menghasilkan. Menjadi seorang yang terus menggali kemampuan diri sendiri serta meraih berbagai tujuan yang sebelumnya tidak terpikirkan, kadang-kadang bisa membuat bakat terpendam Anda muncul. Dan semakin Anda dapat melihat apa yang ada dalam diri Anda, maka akan semakin banyak kesuksesan yang bisa Anda dapatkan. Karena kini Anda telah mengetahui bakat yang ada dalam diri Anda yang bisa Anda berdayakan. Selalu berusahalah untuk meraih berbagai peluang yang ada. Cara tersebut merupakan cara tercepat untuk membangun kapasitas kesuksesan Anda. Jalan menuju kesuksesan satu orang dengan orang lain berbeda. Hal yang bisa Anda lakukan adalah menentukan jalan yang Anda akan tempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Orang-orang di sekitar Anda mungkin memiliki informasi yang bisa membantu Anda menentukan pilihan. Namun, Anda sendirilah yang kemudian akan menentukan jawaban atas pertanyaan Anda. Pengalaman hidup Anda yang kemudian bisa Anda kombinasikan dengan keinginan untuk mencapai kesuksesan merupakan cara yang bisa Anda pakai untuk mencapai kesuksesan. Berkah terbesar yang bisa Anda dapat Berkah terbesar yang bisa Anda perbuat untuk orang lain adalah memacu mereka menciptakan jalan sukses mereka sendiri. Sukses merupakan bentuk pertukaran dengan bakat dan keterampilan Anda. Bakat dan keterampilan unik Anda bagaikan mata uang yang bisa ditukar dengan barang dan jasa. Semakin banyak bakat dan keterampilan yang Anda miliki, semakin banyak pula hal yang bisa Anda tukarkan dengan orang lain. Semakin besar kesuksesan yang datang pada Anda, semakin besar kekuatan Anda untuk mencapai kesuksesan yang lain. Sebagai contoh, Jim Carrey adalah aktor yang dahulunya tidak terkenal, sampai sebuah film aneh berjudul Ace Ventura muncul di barisan box office. Dia kemudian menjelma menjadi aktor komedi ternama. Tanpa menjalani casting terlebih dahulu, dia bisa dengan mudah mendapatkan berbagai peran. Setiap kesuksesan yang Anda hasilkan dan keterampilan yang Anda miliki merupakan modal utama Anda untuk menjadi lebih sukses, sehingga memungkinkan Anda melakukan berbagai hal dengan mudah. Carilah apa yang Anda butuhkan.
Anda harus menemukan berbagai hal yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Jangan pernah menyia-nyiakan diri untuk mencari berbagai hal yang tidak Anda butuhkan untuk meraih kesuksesan Anda. Milikilah berbagai hal yang bisa membuka pintu kesuksesan Anda lebih lebar dan mengembalikan uang Anda dengan imbalan yang lebih banyak daripada yang telah Anda keluarkan. Jangan tunda untuk memiliki berbagai hal yang sebenarnya Anda inginkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Jangan pernah menyesali diri Anda karena tidak membeli barang yang sebenarnya Anda inginkan dengan berkata, "Jika sebelumnya aku tahu bahwa barang ini akan membantuku, pastilah aku membelinya sejak dahulu." Kita semua mengatakannya berjuta kali. Investasi terbaik bagi Anda terletak pada apa yang Anda hasilkan. Apa yang Anda hasilkan sekarang menentukan masa depan Anda. Jadilah yang terbaik sebisa Anda. Ada 6 miliar orang lebih di muka bumi, dan di antara jumlah tersebut tidak ada orang yang sama persis atau identik dengan Anda, baik dahulu, sekarang, atau pada masa yang akan datang. Anda diciptakan dengan kemampuan unik Anda, maka optimalkan kemampuan yang Anda miliki untuk kepentingan bersama. Menjadi yang terbaik bisa Anda rengkuh dengan cara mengembangkan bakat Anda dan menjadikannya sarana untuk meraih kesuksesan yang konsisten. Setiap kesus Setiap kesuksesan yang berhasil Anda raih akan semakin memberi Anda kesempatan untuk mengekspresikan dan mengembangkan bakat Anda, serta menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan Anda. Apa yang Anda rasakan ketika Anda mengalami kesuksesan? Kesuksesan adalah salah satu perasaan yang paling disyukuri dan paling penting yang bisa dialami oleh siapa saja. Kesuksesan merupakan sebuah pembuktian besar, sebuah pernyataan lantang yang menyuarakan kapasitas Anda dalam melaksanakan suatu pekerjaan, mengambil keputusan, komitmen, motivasi, pengambil keputusan yang baik, dan bukti bahwa Anda bisa membuat diri Anda lebih baik dengan kemampuan diri Anda sendiri. Sukses akan menciptakan suatu perasaan yang luas, mulai dari perasaan bahagia hingga rasa syukur. Banyak faktor yang menentukan perasaan yang nanti akan Anda rasakan ketika Anda sukses, yaitu tingkat kesuksesan, usaha dalam mencapai kesuksesan, kapan kesuksesan terjadi, bagaimana arti kesuksesan tersebut bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda, dan sebagainya. Untuk mengetahui perasaan yang akan Anda dapatkan ketika Anda memperoleh kesuksesan, maka luangkanlah waktu untuk menjawab pertanyaan berikut. Jenis emosi seperti apa yang Anda rasakan ketika Anda mengalami sebuah kesuksesan yang kecil, biasa, dan mendasar? Apa dampak emosi yang Anda rasakan dengan kesuksesan Anda terhadap motivasi diri Anda, pengembangan kemampuan yang Anda miliki, dan mencapai kehidupan yang lebih baik? Pikirkan apa yang Anda rasakan ketika kesuksesan datang, seakan-akan kesuksesan itu hanya sekali datang dalam kehidupan Anda. Perasaan seperti apa yang sering muncul tiap kali Anda mendapatkan kesuksesan? Sebutkan beberapa kesuksesan yang sangat memengaruhi emosi Anda. Emosi apa yang Anda rasakan pada saat itu, dan apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda mengalami kesuksesan tersebut? Sebutkan emosi Anda berdasarkan tingkat kepentingannya yang sering Anda rasakan ketika Anda memperoleh sebuah kesuksesan. Emosi seperti apa yang paling berarti bagi Anda? Emosi mana yang lebih kuat bagi Anda?
Bagaimana kesuksesan memengaruhi cara pandang Anda terhadap diri Anda, orang lain, dan masa depan Anda? Apakah Anda pernah mengalami reaksi yang tidak wajar atas kesuksesan yang berhasil Anda rengkuh? Reaksi seperti apa yang Anda rasakan? Apa yang bisa Anda ubah? Dari semua perasaan yang Anda rasakan ketika Anda sukses, perasaan mana saja yang menurut Anda adalah perasaan yang paling Anda butuhkan? Bakat Anda baru akan muncul ketika diasah dengan baik. Tantangan untuk mengembangkan bakat Anda akan memunculkan sisi terbaik Anda. Tantangan tersebut bagaikan melakoni sebuah skenario yang mengantarkan seorang aktor menjadi aktor yang sukses. Tubuh dan pikiran Anda memerlukan stimulus agar terus tertantang untuk berkembang, sehingga Anda bisa tampil lebih baik dan tentu saja bisa meraih apa yang menjadi tujuan Anda. Secara mental dan fisik, fokuskan diri Anda untuk mengembangkan pikiran dan tubuh secara optimal. Di antara kepentingan untuk meraih banyak pekerjaan dan kewajiban mengumpulkan banyak uang, terdapat sebuah area yang nyaman, sebuah area yang menyediakan waktu yang cukup bagi Anda untuk melanjutkan kesuksesan yang Anda raih dan menikmati hasil jerih payah Anda. Jika Anda terlalu banyak memiliki harta benda dan terlalu banyak pekerjaan, maka secara tidak langsung Anda membutuhkan biaya perawatan dan pengaturan uang agar hidup Anda nyaman. Kesuksesan akan membuat Anda menemukan sekaligus memelihara keseimbangan antara memiliki terlalu banyak barang dan memiliki terlalu sedikit barang. Jika Anda bisa meraih kesuksesan dengan meninggalkan kebiasaan buruk, seperti tukang tidur, kurang makan, kurang berolahraga, kurang memiliki waktu bersenang-senang, atau memiliki hubungan pribadi yang buruk, maka Anda telah berada di area yang nyaman. Untuk mengembangkan kesuksesan Anda ke depan, Anda hanya perlu melakukan apa yang telah Anda kerjakan sebelumnya. Namun, jika Anda masih hidup dalam kehidupan yang memaksa Anda meraih dengan susah payah, yang berakibat pada buruknya hubungan pribadi Anda, maka hidup Anda sedang dalam ketidakseimbangan yang harus segera distabilkan. Sedangkan kegagalan, sakit, dan putus asa merupakan hal yang nantinya akan terjadi bila hidup Anda tidak segera diubah. Setiap orang pernah mengalami hari yang buruk. Orang-orang sukses juga tidak terlepas dari pengalaman mengalami hari yang buruk. Namun, mereka tahu bahwa berjuang dan menghadapi tantangan serta bangkit dari rasa frustrasi merupakan hal yang penting sebelum mereka nantinya menyesal. Cara terbaik untuk kembali ke jalan yang Anda tetapkan adalah dengan mengabaikan berbagai godaan yang ada, dengan mengukur seberapa berat hari buruk Anda dan kemudian menentukan langkah yang akan diambil, maka Anda akan bisa memecahkan masalah yang sedang timbul. Mungkin kedengarannya aneh, Anda harus mengalah untuk menjadi seorang pemenang. Tidak ada pemikiran pada diri tiap orang untuk menjadi orang yang kalah. Namun orang-orang sukses menemukan bahwa menjadi orang yang kalah merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mempertahankan performa puncak mereka. Tanpa pengecualian, semua orang sukses mengalami kekalahan lebih banyak daripada kesuksesan yang diraih. Para juara mengetahui bahwa dengan kekalahan mereka bisa mengetahui seberapa bagus strategi dan keterampilan yang mereka miliki. Kekalahan akan menunjukkan pada Anda bagian mana yang Anda butuhkan untuk ditingkatkan kinerjanya agar bisa berada pada level yang konsisten sesuai dengan bakat Anda. Tanpa mengetahui area yang membutuhkan peningkatan, maka mustahil bagi Anda untuk menciptakan suatu gaya hidup sukses yang konsisten. Tip always on top.
Satu, sukses adalah keterampilan yang bisa dikuasai oleh siapa saja. Rahasia meraih impian Anda adalah menyamakan impian Anda dengan keterampilan yang Anda miliki, serta dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, disertai dengan waktu pelaksanaan yang baik. 2. Anda lahir untuk meraih kesuksesan. Berbanggalah pada kesuksesan yang berhasil Anda raih sebagai pengakuan atas kapasitas Anda. Berikanlah hormat kepada hidup dan siapa saja yang telah membimbing Anda, memotivasi Anda, dan membuka peluang Anda untuk mengembangkan dan meningkatkan bakat serta kemampuan Anda. Fokuskan diri Anda untuk menguasai kemampuan yang bisa membuat Anda selalu berada dalam kondisi puncak. Fokus akan membuat Anda meraih impian Anda dengan waktu yang singkat dan usaha yang tidak terlalu berat. Kurangi berbagai hal yang mengganggu pikiran supaya Anda memiliki waktu dan tenaga untuk membangun hidup yang sesuai dengan keinginan Anda. 3. Menciptakan dan melaksanakan rencana merupakan latihan yang dibutuhkan otak Anda untuk mengembangkan keterampilan Anda di puncaknya. Usahakan untuk berlatih Usahakan untuk melatih otak Anda secara reguler dengan membayangkan berbagai hal, mengembangkan ide dan rencana Anda, memainkan berbagai permainan mental, membaca buku dan bercakap-cakap dengan topik yang bisa mengembangkan pemikiran Anda. 4. Jangan pernah terpaksa melakukan sesuatu yang tidak tepat jika insting Anda menolaknya. Selalu sediakan waktu untuk berpikir dan kemudian bertindak ketika Anda telah siap menerima suatu pekerjaan. Setiap tindakan memiliki waktunya sendiri. Pertimbangan yang Anda buat akan membuat Anda tidak dijejali dengan terlalu banyaknya peluang dan keuntungan yang serasa ingin Anda ambil semua. 5. Selalu lihat keseluruhan, karena Anda tidak akan tahu siapa yang sebenarnya mengawasi Anda. Berbagai perkataan dan tindakan Anda mungkin tidak berarti bagi Anda, tetapi bagi seseorang, tindakan atau perkataan Anda bisa jadi mengubah hidupnya menjadi lebih baik. 6. Sediakan waktu untuk memotivasi orang lain meraih cita-citanya. Berbagilah pengalaman dan peluang yang ada untuk menunjukkan rasa hormat pada orang-orang di sekitar Anda sebagai bentuk rasa syukur atas berkah yang Anda terima. 7. Sebelum melakukan suatu tindakan, selalu pikirkan dan dampaknya pada orang lain dan hanya lakukan tindakan yang menguntungkan. Hukum alam mengatakan bahwa berbagai hal yang baik akan membawa kebaikan bagi semua. 8. Selalu ambil langkah ke depan dan ambillah risiko yang memungkinkan Anda mengembangkan bakat dan hidup Anda. Langkah tersebut penting karena Anda bisa belajar untuk mengatasi berbagai halangan mental yang membuat Anda tertahan untuk meraih mimpi Anda. 9. Kapanpun ketika ada waktu, sempatkanlah untuk belajar keterampilan yang baru. Setiap keterampilan yang Anda kuasai akan membantu Anda meraih banyak mimpi Anda dengan waktu dan tenaga yang efisien. Selain itu, Anda juga akan semakin mendekati kebebasan individu. 10. Utamakan untuk meraih tujuan Anda yang utama. Luangkan waktu untuk menyelidiki, mengetahui lebih dalam, dan berbicara dengan orang-orang yang memiliki impian yang sama dengan Anda, sehingga Anda bisa mengetahui dengan pasti komitmen dan tenaga yang dibutuhkan untuk meraih tujuan Anda. Selain itu, dengan cara yang sama, Anda sekaligus bisa memastikan bahwa keputusan Anda adalah keputusan yang benar. 11. Selalu kuatkan diri Anda untuk meraih tujuan yang lebih tinggi daripada apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda telah merasa nyaman di sebuah posisi kesuksesan, langkah yang Anda ambil akan semakin menguatkan kepercayaan diri Anda dengan cepat.